Halo semua, selamat pagi, siang, dan malam. Saya Puspa Dewi Legawa, mahasiswa BINUS Online dengan NIM 27024703006. Di sini akan memaparkan tentang proyek yang sudah dilakukan dalam mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan dengan judul Strategi Pengurangan Sampah dan Efisiensi Konsumsi di Lingkungan Kerja sebagai kontribusi nyata untuk SDG 12. Pertama, mari kita bahas latar belakang dari proyek ini. Isu sampah bukanlah isu baru di Indonesia. Setiap hari kita menghasilkan sampah, dan ironisnya pengelolaannya makin kewalahan. Berdasarkan data, komposisi sampah di Indonesia itu didominasi oleh sampah organik, diikuti oleh sampah plastik, kertas, serta sampah lain. Fenomena ini mendesak pemerintah dan warga Indonesia untuk menghadapi tantangan kompleks dalam menerapkan dan memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Sustainable Development Goals SDG 12, yaitu Responsible Consumption and Production. Target dari SDG 12 berfokus pada pengurangan produksi sampah atau limbah. Lalu, di sini lingkungan kerja berkontribusi pada timbulan sampah seperti kertas, plastik, dan barang sekali pakai, yang mana dapat berkontribusi pada produksi sampah dan konsumsi yang tidak efisien. Dan hal ini menjadikan lingkungan kerja menjadi salah satu sektor krusial untuk mewujudkan tujuan SDG 12. Maka dari itu, dilakukan proyek ini untuk mengetahui strategi yang dapat mendukung SDG 12 di lingkungan kantor atau lingkungan kerja dan memaksimalkannya. Kemudian, disusun rumusan masalah dalam proyek ini, di antaranya bagaimana kesadaran atas aksi mengurangi sampah dan mengefisiensikan konsumsi barang di lingkungan kerja, kemudian apa strategi atau kebijakannya, dan juga bagaimana tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengurangi sampah dan mengefisiensikan konsumsi barang di lingkungan kerja untuk mendukung SDG 12. Kemudian dirumuskan tujuan yang mana terbagi dua, yakni untuk komunitas atau masyarakat, seperti meningkatkan kesadaran atas aksi mengurangi sampah, kemudian mengetahui implementasi nyata strategi yang ada untuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, serta mendorong masyarakat dalam lingkungan kerja secara aktif untuk berpartisipasi. Kemudian ada juga tujuan untuk mahasiswa. Di sini agar kami sebagai BINUSian meningkat social awareness-nya. Jadi meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan di level individu dan tempat kerja, kemudian berperan sebagai agen perubahan. Kemudian di sini ada aspek adaptability yang mana agar kami sebagai Venusian itu mampu beradaptasi dengan masalah lingkungan, mengidentifikasi peluang dan solusi. Kemudian ada pula aspek collaboration yang mana agar kami sebagai Venusian itu dapat meningkatkan kemampuan kerjasama lintas pihak. Dan di sini mengembangkan inovasi menuju pola konsumsi yang berkelanjutan. Lalu proyek ini dilakukan dengan metode wawancara. Saya berkesempatan untuk mewawancarai Dara Fatisha yang merupakan bagian tim migrasi sistem di Dinas DPK UKM Jakarta yang akan menjadi paperless. Saya mengajukan beberapa pertanyaan pada narasumber dan dari hasil wawancara tersebut saya menemukan beberapa hal, yakni di lingkungan kerja narasumber telah melakukan berbagai upaya nyata untuk menanamkan kesadaran pengurangan sampah dan efisiensi konsumsi di lingkungan kerja, mulai dari sosialisasi rutin, penghematan energi, penyediaan fasilitas pendukung, seperti tempat sampah terpilah dan dispenser isi ulang, hingga migrasi sistem menuju paperless. Kemudian diketahui pula tingkat kesadaran pegawai itu cukup baik terhadap sampah dan efisiensi. Lalu juga terdapat kebijakan utama yang sangat berkaitan dengan topik yang kita bahas, yakni migrasi sistem dari yang asalnya bentuk dokumen, hard file, menjadi paperless, menjadi digital, yang mana dipandang sebagai solusi strategis atas persoalan arsip, sekaligus di sini berkontribusi langsung pada pengurangan sampah kertas. Kemudian diketahui tantangan utama masih terletak pada kebiasaan lama dan juga persepsi sebagai sebagian pegawai yang mana menganggap perubahan perilaku itu tidak berpengaruh kepada kinerja. Kemudian masih terdapat praktik konsumsi sekali pakai, barang sekali pakai dalam kegiatan kedinasan karena lingkungan kerja narasumber itu masih sering berhubungan dengan UMKM yang mana masih menggunakan barang sekali pakai. Nah, kemudian diketahui pula bahwa keberhasilan program, terutama dalam efisiensi konsumsi ini, dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, konsistensi kebijakan, ketersediaan sarana, penguatan budaya kerja, dan juga partisipasi aktif seluruh pegawai. Peluang dari penguatan strategi pengurangan sampah dan efisiensi konsumsi di lingkungan kerja, menurut narasumber, dapat melalui dukungan teknologi digital, lalu kolaborasi lintas instansi, serta penguatan regulasi Green Office. Nah, secara jangka panjang, implementasi ini diharapkan meningkatkan efisiensi biaya, kerapian arsip, pembentukan budaya kerja yang lebih disiplin dan bertanggung jawab, serta sesuai dengan topik ini, secara langsung berkontribusi nyata terhadap pencapaian SDG 12.
Kemudian, dari hasil temuan tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat ditawarkan, baik untuk lingkungan kerja narasumber dan juga dorongan pada lingkup kerja yang lain. Di antaranya, yang pertama adalah penguatan sistem paperless yang terintegrasi. Jadi akan lebih baik dibuat e-office, arsip digital secara, maksimal untuk mengurangi volume sampah kertas dengan, tantangan perkembangan teknologi yang ada. Hal ini bisa jadi model acuan bagi unit kerja lain untuk mengurangi volume sampah atau limbah kertas yang tentunya tiap tahun itu selalu meningkat. Kemudian membuat kebijakan internal yang mendukung green office, karena tantangan utama dari pengurangan sampah dan efisiensi energi adalah kebiasaan lama dari masing-masing individu. Maka solusinya itu tidak cukup dengan himbauan, tapi perlu pendekatan langsung dari budaya kerja, contoh yang langsung dari pimpinan, atau jika memungkinkan dapat dilakukan program apresiasi. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan sampah terpilah dengan kerjasama bersama pihak eksternal. Dengan adanya fasilitas tempat sampah yang terpilah, tentunya dapat dilakukan optimalisasi pengolahan sampah dengan bekerja sama dengan bank sampah ataupun dinas lingkungan hidup untuk mengelola sampah, sehingga terkait sampah ini tidak hanya berhenti di proses memilah, namun lebih berkelanjutan. Kemudian yang terakhir saya mendapat refleksi pribadi setelah melakukan proyek ini. Proyek wawancara ini, memberikan gambaran terkait berjalannya kebijakan-kebijakan kecil yang dapat dimulai dari praktik sehari-hari, dan pada dasarnya menjadi langkah kecil dalam, ikut serta, kita sebagai warga global dalam isu berkelanjutan seperti pengurangan sampah dan efisiensi yang diusung dalam SDG 12. Nah, pada aspek social awareness, melalui proyek ini meningkatkan kesadaran saya sebagai manusia bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan tidak hanya dapat dilakukan secara pribadi atau hanya pada event-event tertentu, namun dapat dioptimalkan di lingkungan kerja. Dalam hal ini secara langsung mendorong saya untuk memperhatikan kebiasaan konsumtif saya sendiri. Kemudian pada aspek adaptability, melalui proyek ini saya menyadari bahwa kemampuan adaptasi sangat penting. Contohnya dari hasil wawancara adalah adaptasi terhadap teknologi yang menjadi jawaban tantangan perubahan zaman, sekaligus peluang untuk mengurangi limbah kertas yang menjadi perhatian di lingkungan kerja. Hal ini menginspirasi saya sendiri untuk selalu melihat peluang dan tantangan dan permasalahan yang ada. Kemudian pada aspek collaboration, melalui proyek ini saya melihat pentingnya kerjasama lintas peran. Solusi dari masalah global pada dasarnya adalah tanggung jawab dari kita sebagai manusia yang mana tidak dapat berjalan sendiri. Masing-masing memiliki andil dalam mewujudkan lingkungan kerja yang lebih berkelanjutan. Dengan kolaborasi nyata yang konsisten, poin SDG 12 dapat diwujudkan. Sekian pemaparan dari hasil proyek, kewarganegaraan yang telah saya lakukan. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga kita menjadi warga global yang senantiasa berbuat kebaikan untuk sesama dan juga alam. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.